Hai anak-anak, yuk kita belajar tentang jenis usaha perseorangan dan kelompok. Kalian sudah siap kan? Yuk kita mulai. Lihat, ada petani yang sedang menanam padi di sawah dan ada pula pedagang yang sedang menjajakan dagangannya. Itu adalah contoh dari usaha perorangan. Usaha perorangan dilakukan oleh satu orang dan biasanya berupa usaha kecil. Kelebihan dari usaha perorangan adalah pemilik dapat mengembangkan usaha sesuai dengan keinginannya dan dapat menikmati keuntungan seluruhnya. Selain itu, pemilik juga dapat mengambil keputusan untuk kepentingan usahanya. Namun di sisi lain, usaha perseorangan ini juga memiliki kekurangan, yaitu resiko dan kerugian ditanggung sendiri oleh pemilik usaha, serta modal dan kemampuan, juga kreativitas dan jenis barang yang dihasilkan sangat terbatas. Berbeda dengan usaha perseorangan, usaha kelompok adalah usaha yang dimiliki dan dikelola oleh lebih dari satu orang. Usaha ini memiliki modal yang cukup besar sehingga dapat mengembangkan ide usahanya. Selain itu, jika terjadi resiko ataupun kerugian akan ditanggung oleh seluruh pemilik usaha. Namun ada pula kerugiannya, yaitu keuntungan yang diperoleh menjadi kecil karena dibagi dengan pemilik modal lainnya, serta setiap keputusan yang diambil harus disetujui oleh seluruh pemilik usaha. Contoh dari usaha kelompok adalah firma, di mana segala kewajiban dan tanggung jawab ditanggung oleh seluruh anggota firma, sehingga resiko dan kerugiannya juga ditanggung bersama. Contoh yang kedua adalah persekutuan komunitas atau CV. CV memiliki anggota aktif dan anggota pasif. Anggota aktif adalah anggota yang menanamkan modal dan menjalankan kegiatan usahanya. Sedangkan anggota pasif adalah anggota yang hanya menanamkan modal dan menyerahkan semua urusan perusahaan kepada anggota aktif. Perseroan terbatas adalah perusahaan yang modalnya berasal dari penjualan saham. Saham dapat diperjualbelikan di pasar modal. Pemilik saham akan mendapatkan laba dari perusahaan tersebut. Orang yang memiliki saham disebut dividen. Contoh lain dari usaha kelompok adalah koperasi. Koperasi adalah usaha yang didirikan oleh sekelompok orang dengan asas kekeluargaan. Koperasi mendapatkan modal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan juga pinjaman dari anggota maupun dari bank. Tujuan dari koperasi ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. BUMN dan BUMD juga merupakan contoh dari usaha kelompok. Seluruh modal BUMN atau paling sedikit 51% modalnya diperoleh dari negara. Tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Begitu juga BUMD yang modalnya berasal dari pemerintah daerah. BUMD juga didirikan untuk pembangunan daerah dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Terima kasih sudah belajar bersama. Sampai jumpa.